Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada pokok bahasan, yaitu mengawal perkembangan bahasa, yaitu kemampuan berkomunikasi pada anak remaja. Ya, tentunya bukan maksudnya di sini mengajarinya bicara, karena belajar berbicara itu mungkin dilakukan sejak kecil ya. Orang tua melatih anak berbicara. Yang kita maksud di sini adalah kemampuannya berbahasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat intelijensi seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia bertutur kata. Ya. Nah, di sini perlu kita mengawal perkembangan bahasa anak-anak remaja kita, bagaimana mereka berbicara, ya, bagaimana mereka berattitude dan beretika di dalam berbahasa, pemilihan kata-kata, cara bicara, ya, intonasi dan lain sebagainya. Tentunya yang kita maksud di sini adalah bahasa lisan, ya, bukan bahasa tulisan. Karena kalau disebut kemampuan berbahasa, ya, menulis juga termasuk salah satu bentuk kemampuan berbahasa, ya. Namun bukan itu yang kita maksud di sini, ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah kemampuannya berbahasa secara lisan, ya. Nah, ada orang yang mampu berbicara, ya, tapi mungkin tidak punya kemampuan untuk menulis, karena itu satu kemampuan yang berbeda. Nah, perkembangan bahasa pada usia remaja diantaranya adalah bertambahnya kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, ya, dan kemampuan mengungkapkan perasaan. Harusnya ini semakin baik, ya, dalam mengungkapkan pendapat dan dalam mengungkapkan perasaannya, baik perasaan susah maupun perasaan senang, ya. Nah, karena manusia mengalami kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Nah, anak itu, ya, anak remaja terutama, ya, harus kita bimbing, ya, dan kita ajari, ya, bagaimana dia mengungkapkan isi hatinya, ya, dalam kondisi dia susah maupun dalam kondisi senang. Nah, demikian pula berkembang pula kemampuan berbicara dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri, selain berbicara dengan orang lain, ya. Nah, jadi ya ini adalah satu kemampuan yang harusnya ada pada anak remaja atau sudah mulai tumbuh, ya, karena dia bukan kanak-kanak lagi, ya, bukan seorang bocah kecil, ya, dia menuju dewasa, dan ini merupakan salah satu modal penting baginya, ya, salah satu modal penting di dalam menjalani kehidupan. Sukses di dalam kehidupan adalah, ya, kemampuan seseorang di dalam bertutur kata, berbahasa, berbicara, berkomunikasi, ya. Nah, di sini perlu sekali peran orang tua tentunya, ya, karena, ya, anak, ya, terutama remaja kan masih di awal perjalanan, ya, di awal perjalanan, ya, kedepannya perjalanannya mungkin masih panjang. Ya, dia akan bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai tipe manusia. Dia akan menghadapi berbagai macam persoalan, permasalahan. Ya, manusia
diberi kelebihan, yaitu mereka mampu berkomunikasi dengan lebih baik daripada makhluk-makhluk lainnya. Bahkan kemampuan berkomunikasi yang terbaik itu ada pada manusia. Ya, maka Allah berbicara kepada manusia melalui kitab sucinya. Ya, dan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia punya kemampuan berkomunikasi yang sangat baik, bahkan yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, ya ini tidak muncul begitu saja. Ya, karena ketika kita lahir, kita tidak memiliki kemampuan itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ya kita semakin mengasah kemampuan kita berbicara. Ya, terutama di usia remaja menjelang dewasa. Kita lihat banyak anak-anak yang payah ya kemampuan berbahasanya, bahkan cenderung tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, misalnya dia masih labil di dalam mengungkapkan perasaannya. Ya, kadang-kadang nggak bisa dibedakan dia mau mengungkapkan perasaan sedih atau senang, itu nggak ada beda, datar aja. Ada juga seperti itu ya. Nah ini sebagaimana kita sebutkan tadi ya, harusnya kemampuan mengungkapkan perasaan itu akan semakin baik saat kondisi susah maupun senang. Di sana ada orang yang datar aja semua, mau sedih, mau senang, datar. Orang nggak bisa menebak, menerka ini dia sedang sedih atau sedang senang, gitu ya. Atau apa sebenarnya yang ada pada dirinya. Sementara orang kan mesti tahu gitu ya. Ya sebagaimana di jalan raya juga antara sama kendaraan itu saling berkomunikasi dengan sinyal-sinyal ya, misalnya sinyal suara, klakson, sen dan lain sebagainya, sehingga orang ngerti ini kendaraan ini mau apa, mau kemana, sedang apa, begitu ya. Nah, itulah komunikasi perlu ya supaya ada keteraturan begitu ya. Nah, dan terhindar dari kesalahpahaman dan kemudaratan. Ya karena banyak masalah itu muncul karena salah komunikasi atau miskom kata orang sekarang, ya miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini ya itu kebanyakan ya disebabkan karena kemampuan berbahasa yang buruk. Ya, tidak tepat di dalam mengungkapkan perasaan hingga orang salah tangkap ya. Nah, demikian ya. Jadi kita lihat ada juga banyak remaja hari ini ya kemampuan berbahasanya itu payah. Bahkan mungkin ya dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah ini jadi masalah baginya nanti ke depannya. Ya, maka ini yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Ya, begitu dia menginjak remaja, ya anak ini menginjak remaja, nah itu sudah harus kita pantau ya. Bagaimana cara dia berkomunikasi. Kadang-kadang perlu diluruskan dan diarahkan itu anak remaja ya. Nah, sehingga dia punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan ini modal yang paling penting di dalam menjalani kehidupannya nanti ke depan, begitu ya. Nah, karena kita akan nyaman ketika kita berhubungan ya dengan orang yang kita bisa berkomunikasi baik dengannya, begitu ya. Tapi kita akan susah ya kalau kita berhubungan dengan orang yang selalu salah komunikasi dengannya atau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, begitu ya. Dan ini termasuk salah satu ya kita katakan kelebihan ya manusia ya bahwa Allah menciptakan berbagai bahasa untuk mereka ya ikhtilafu al-alsinah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan beragam bahasa dan manusia bisa berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Ya, nah, ada anak punya kemampuan berbahasa yang luar biasa, kemampuan verbalnya luar biasa. Dia bukan hanya bisa menguasai satu bahasa atau bahasa ibunya, tapi dia juga bisa menguasai bahasa-bahasa yang lain. Ya, nah demikian. Dan ada anak yang susah berbahasa, jangankan bahasa orang lain, bahasa ibunya saja dia susah untuk berbahasa dengan bahasa ibunya, begitu ya. Ya seharusnya ya karena bahasa ibu itu kan betul-betul dikuasai oleh seseorang, karena dia tumbuh besar dengan bahasa itu. Nah, ada juga sebagian anak ya, terutama anak remaja, bahkan bahasa ibu saja dia tidak bisa mengungkapkannya dengan baik. Ya, tidak punya kemampuan berbahasa yang baik.
Ini belum lagi attitude dan etika di dalam berbicara. Ini perlu juga dipantau oleh orang tua. Ada anak itu bicara itu ya kita katakan tanpa intonasi. Ya, ada yang bicaranya ngegas begitu ya, nggak bisa mengontrol emosi di dalam berbicara. Ada juga. Ya, ada yang selalu nadanya tinggi begitu ya. Jadi perlu diarahkan juga, ya, perlu dilatih juga etika dalam berbicara. Ya, apalagi ya seorang anak itu ketika berbicara, ini salah satu etika akhlak di dalam berbicara, dia harus mengerti lawan bicaranya siapa. Apakah lebih muda, apakah lebih tua atau sebaya. Ya tentunya berbeda. Ya, di dalam pemilihan bahasa juga. Ya, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan haddisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Maksudnya ini ilmu di dalam berbicara. Ya. Yaitu dia harus tahu dengan siapa dia berhadapan. Bahasa yang kita pilih untuk berbicara dengan orang yang lebih tua itu tentunya berbeda dengan berbahasa dengan orang yang sebaya dengan kita. Dan berbeda pula ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin lebih muda. Ya. Walaupun dengan ungkapan yang sama atau kalimat yang sama, tapi kita memilih bahasa yang berbeda. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Misalnya ya sebagai contoh ya dengan orang yang lebih tua, kita menghindari kata-kata yang sifatnya commanding, yaitu perintah. Ya, lebih kepada bahasa yang maknanya itu ataupun kandungannya itu pertimbangan, yaitu istifham, yaitu bentuk tanya, redaksi tanya, tapi maksudnya bukan pertanyaan, permintaan, ya. Nah demikian. Ya, jadi bukan tolab, tapi ya iltimas, ya permintaan, ya memintanya untuk melakukan, bukan menyuruhnya untuk melakukan, begitu ya. Nah biasanya menggunakan redaksi tanya. Ya, misalnya kita menyuruh orang tua makan, sudahkah Anda makan? Bukan makan gitu ya, itu beda. Walaupun sama maksudnya itu nyuruh makan begitu ya. Nah, begitulah kemampuan berbahasa. Nah, ini harus dilatih pada anak-anak remaja. Nah, saya sebutkan tadi ya, banyak anak remaja yang payah. Kemampuan berbahasanya sangat rendah. Itu bisa kita lihat ketika kita membuka komunikasi dengannya. Dia yang lebih muda, kita ingin tahu bagaimana kemampuan berbicaranya. Ya, nah demikian. Ya, nah ini perlu ya diarahkan oleh para orang tua karena ini perlu dilatih. Ya, kemampuan berbahasa tidak bisa muncul begitu saja. Ya, karena kita lahir juga tidak punya kemampuan itu. Tidak ada yang punya kemampuan untuk berbicara kecuali yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang begitu lahir bisa berbicara. Itu kan ya di luar kebiasaan istilahnya, mukjizat ya. Atau karomah yang Allah berikan kepada beberapa orang. Bahkan sedikit orang dari miliaran triliunan manusia. Ya, nah pada asalnya ya kita lahir nggak punya kemampuan berbicara. Ya, tidak punya kemampuan berbicara. Nah, demikian. Jadi perlu dimunculkan ya ditumbuhkan pada anak. Nah, demikian. Jadi kita bisa lihat ya perbedaan itu di antara para remaja itu, mana yang memang dibimbing, dilatih dan diarahkan, diajarkan berbicara dan mana yang tidak begitu ya, dibiarkan saja. Dan cenderung anak ya meniru apa yang ada di sekitarnya, apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Nah, ini juga berkaitan dengan tontonan sekarang ini ya. Anak-anak yang memang tontonannya bebas ya, dia akan meniru apa yang dilihatnya didengarnya pada tontonan itu. Cara berkomunikasi, cara berbicara kan begitu ya. Nah, demikian. Dan tidak semuanya, bahkan kebanyakannya itu menyalah gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang luput dari perhatian orang tua. Ya. Nah, demikian. Nah, kalau dia sudah remaja, ini biasanya sudah terbentuk. Nah, nanti akan susah untuk dirubah ya kalau tidak segera kita katakan dipantau dan ditangani ya dengan serius ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan
Yang lebih parah adalah sebagian anak remaja memang tidak bisa berbicara sama sekali. Ya, mungkin orang tuanya mengatakan, wah anak saya pendiam. Ya, pendiam memang ada ya sifat pendiam itu. Tapi ya tentunya satu ya, kita tidak boleh puasa bicara ya. Diam aja nggak bicara nggak boleh juga. Jadi dalam Islam itu dilarang kan begitu ya. Manusia itu harus berbicara. Ada seorang wanita yang diam terus, nggak berbicara. Abu Bakar bertanya, ada apa dengan wanita itu? Mereka berkata, wah dia berpuasa bicara. Dia berazam untuk puasa bicara. Maka Abu Bakar mengatakan, suruhlah dia untuk berbicara. Ya, suruh dia untuk berbicara. Ya, nah, jadi itu tidak boleh dilakukan kan begitu ya. Sebagian orang tua mungkin merasa, oh anak saya pendiam ini, nggak mau bicara gitu. Padahal bukan itu. Dia itu sebenarnya tidak punya kemampuan berbahasa atau berbicara. Lalu orang tua itu menghibur dirinya sendiri karena dia juga tidak pernah mengajari anaknya untuk berbicara, berbahasa, dan mengatakan, wah anak saya pendiam, padahal bukan, kan begitu ya. Nah, ada sih sifat pendiam, tapi bukan seperti itu, ya. Itu sependiam-pendiamnya orang, kita bisa lihat kemampuan berbicaranya, karena pada satu saat atau momen dia pasti bicara kan, ya dia pasti berbicara. Nah, ada anak pendiam disuruh bicara memang nggak bisa bicara, kalaupun berbicara menyalah, begitu ya, salah bicaranya, begitu ya. Dan rendah etika dan attitude-nya, dan memang dia nggak bisa dan tak punya kemampuan berbahasa dan berbicara. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Ya, tentunya di sekolah ya itu sudah diajari juga bagi mengasah kemampuan anak untuk berbicara, kan begitu ya. Nah, mengungkapkan perasaan, ya, berbicara di hadapan orang banyak kan begitu ya. Nah demikian. Karena itu salah satu hal yang akan dia hadapi nanti ketika dia dewasa. Lalu apa peran orang tua yang dibutuhkan di sini? Ya karena bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif antar manusia. Maka perbaikilah cara dalam berkomunikasi. Ya saat berbicara dengan anak. Disitulah momen kita menanamkan ya, memberikan teladan, contoh kepada anak. Bagaimana cara berbicara. Maka di sini orang tua, ini peran orang tua ya, harus ya memperhatikan bagaimana cara ia berkomunikasi dengan anak. Ya kalau anak itu dibiasakan teriak-teriak, dia akan teriak-teriak juga. Kalau dibiasakan berbicara yang kasar, maka dia akan kasar juga. Ya, dia akan meniru. Anak itu betul-betul peniru ulung, gitu. Terutama di dalam berbahasa. Ya, kadang-kadang ya orang tua pusing ya, anaknya bermain di luar, pulang bawa kosakata baru itu. Nah, di situ perlunya orang tua, ya, peran orang tua, peran rumah untuk mensterilisasi ya hal-hal buruk, racun-racun yang dibawa anak dari luar. Ya, atau cara bicara yang salah kan gitu, yang tidak sopan. Nah, itu perlu diluruskan. Nah, demikian juga kalau itu anak kecil ya, bocah ya, kalau remaja ya tentunya ya perlu kita beri pengarahan ya, contoh bagaimana cara berbicara yang baik ya. Nah, demikian. Maka perhatikanlah ketika kita berkomunikasi dengan anak. Ya, ketika remaja kita sudah sampaikan, kita bukan temannya lagi. Kita adalah orang tuanya. Ya, maka bicara kita kepadanya itu seperti bicara orang tua kepada anak. Ya, orang tua kepada anak. Karena dia akan bisa membedakan nantinya. Kalau kanak-kanak bocah nggak ngerti ya, dia bicara sama siapa, kadang-kadang ya namanya masih bocah, mungkin masih bisa dimaklumi. Dan orang yang berbicara dengan bocah juga bisa memaklumi, kan begitu ya. Nah ini masih bocah. Kan. Tapi ketika dia sudah remaja, sudah nampak tanda-tanda dewasa, kadang-kadang manusia nanti nggak bisa memaklumi itu. Maka dia harus mengerti lawan bicaranya siapa, bagaimana dia bicara, bahasa yang harus, kata-kata yang harus dia pilih. Nah itu tentunya harus satu ya, diberi teladan, diberi contoh. Ya begini cara bicara, pemilihan kata, ya etika, intonasi dan lain sebagainya. Nah demikian. Maka jangan berbicara kepada anak dengan ya satu ya cara bicara yang menyinggung misalnya, menyindir ya,
ya, atau yang menyakiti perasaan kan begitu ya, ya kata-kata yang anfaidah, yang lebih kepada ejekan atau hinaan, celaan gitu. Ya, banyak anak yang memang akhirnya ya terimbas dari cara orang tua berbicara kepadanya begitu ya, dan mungkin dia tidak melakukan itu terhadap orang tuanya, tapi dia akan melakukan itu terhadap orang lain. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka di sini pertama adalah ya gimana kita berkomunikasi dengan anak. Ajarkan anak untuk berbicara dan menyampaikan sesuatu dengan jelas dan lantang. Ya. Nah, artinya lantang di sini bukan teriak-teriak ya, artinya bisa dipahami dengan jelas. Ya. Nah, sebagian orang ada bicaranya itu muter-muter, membulet ya. Muter-muter, kita pun nggak ngerti sebenarnya dia mau mengungkapkan apa gitu. Ya, muter-muter nggak jelas begitu ya. Itu tentunya ya perlu ya kita merangsang ya otaknya juga untuk bisa merangkum ya sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Ya, dan ini kan tidak mudah tentunya bagi siapapun ya untuk merangkum kata-kata hingga kata-kata itu ya kita katakan efisien, tepat guna begitu ya. Nggak muter-muter, nggak tentu arah kan begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyela. Menyela artinya memotong ya. Ketika dia berbicara, jangan memotong ya ketika anak sedang berbicara. Ini kadang-kadang orang tua tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk bicara. Ada kalanya, ada waktunya. Anak itu kita persilakan untuk bicara. Ya, kita mendengar, ya, untuk mengetahui apakah dia memang punya kemampuan berbicara dengan baik. Ada orang tua yang tidak memberikan kesempatan anaknya bicara, sehingga anaknya nggak bisa bicara memang. Atau berbicara pun nanti akan kacau balau gitu ya. Karena memang dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk bicara. Sehingga orang tua ini nggak tahu gimana cara bicara anaknya begitu ya. Begitu anaknya bicara, diam. Diam, ya diam terus dia. Ketika dia berbicara, ya apa mungkin dia melakukan hal yang sama kepada orang lain begitu ya. Kalau orang lain bicara, diam, diam, diam begitu. Karena itulah yang dia dapatkan dari orang tuanya begitu ya. Nah, ini gaya mendidik yang enggak baik sebenarnya. Ada kalanya ya kita perlu memberikan kesempatan anak untuk bicara. Supaya kita bisa menilai, oh ini masih ada yang perlu diperbaiki misalnya. Maka Nabi SAW memberikan kesempatan kepada anak itu untuk bicara. Ya, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pendapat. Ya demikian juga para sahabat terhadap anak-anak mereka. Ya, nah demikian. Ya, seperti Nabi kadang-kadang berkomunikasi dan bertanya kepada anak-anak. Ya, apa pandangan mereka dan memancing mereka untuk bicara. Ya, kadang-kadang Nabi melontarkan pertanyaan ya kepada sahabat dan di situ ada remaja-remaja, ada Ibnu Umar dan lain sebagainya. Nabi mengajak mereka berkomunikasi. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Jadi itu perlunya kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara ya. Supaya kita bisa menilai bagaimana kemampuannya di dalam berbahasa. Kemudian, hendaknya orang tua lebih banyak diam dan mendengar daripada bicara. Kalaupun bicara, bicara yang memang efisien, efektif, ya. Artinya sedikit tapi ya penuh syarat dengan manfaat. Itu menunjukkan ketajaman intuisi ataupun akal ya, pemahaman itu. Maka Nabi diistimewakan dengan al-jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat tapi mengandung makna yang sangat dalam. Dan itu tidak mudah. Ya. Makanya ya, ceramah singkat itu lebih susah daripada kita berbicara jam-jaman begitu, yang kita punya space yang besar untuk berbicara.
Ya, lebih berat lagi kita dikasih waktu yang singkat untuk bicara dengan tema yang besar ya, di mana kita harus menyimpulkan begitu ya. Ya, merangkum itu nggak mudah itu, lebih susah itu. Ya merangkum sesuatu yang besar begitu, yang banyak, yang luas. Nah, jadi demikian ya. Itu salah satu keistimewaan Nabi, yaitu diberi al-jawami al-kalim. Kata-kata yang singkat, padat, tapi syarat dengan makna. Ya. Dan itu tidak mudah tentunya ya, itu keistimewaan. Maka orang tua ya seiring dengan kematangan dirinya ya. Orang tua itu kan ya harusnya lebih matang ya. Lebih dewasa tentunya ya dari sisi usia, pengalaman, ilmu dan lain-lain sebagainya. Ya, seharusnya kemampuan untuk jawamiul kalim ini ya lebih besar ya, lebih tinggi sebenarnya seharusnya begitu ya sebagai orang tua. Maka ya ada kalanya orang tua itu lebih banyak diam dan sekali berbicara ya bicaranya emas ya. Nah demikian ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, maka anak itu kadang-kadang merasa lebih dihormati saat kita diam, bukan ketika kita banyak bicara. Ya, nanti dia akan menilai kita orang tua yang cerewet. Nah, sebagian orang anak itu kadang-kadang dia sebel sama orang tuanya karena terlalu cerewet begitu ya. Terlalu banyak bicara. Kadang-kadang ada orang tua itu ya bicaranya itu terlalu panjang begitu ya. Sehingga anak itu pun susah untuk menyimpulkannya begitu. Karena orang tua sendiri nggak mampu merangkum kata-katanya. Bagaimana orang yang mendengarnya itu? Ada orang tua yang hobinya bicara panjang, bicara yang apa namanya kita kata yang mubazir ya istilahnya. Jam-jaman ya. Kadang-kadang kalau udah bicara nggak bisa dihentikan. Ya. Sehingga anak itu mungkin dia bosan ya mendengar omongan orang tua. Maka ini perlu ya para orang tua juga sebagai orang tua ya kita harus bisa merangkum kalimat ya sehingga ketika kita bicara dengan anak ya itu memang perkara atau pembicaraan yang memang penting dan tidak susah untuk ya, dia simpulkan, dia rangkum begitu. Nah, ya, jadi memang harus punya kemampuan itu ya. Dan orang tua seiring dengan ya perkembangan usia kan dia tentunya bisa ya apa namanya lebih arif dan bijaksana di dalam menyampaikan nasihat misalnya atau dalam menyampaikan sesuatu kepada anak ya. Nah, demikian ya. Jadi tidak boros dalam berbicara begitu. Ya, dan terakhir di sini adalah jangan suka mencari-cari kesalahan ketika berbicara. Namun hendaknya lebih kepada memberikan motivasi. Ya, sehingga anak itu termotivasi untuk berbicara dengan baik. Ya, nah demikian. Ya, dan juga yang terakhir adalah mengajari anak untuk berattitude dan beretika dalam berbicara, akhlak, adab dalam bicara. Ya misalnya jangan teriak-teriak, jangan dengan suara yang gaduh, ya, meninggikan intonasi suara tanpa ada kebutuhan kan gitu ya. Nah ini kan nggak layak ya sebenarnya ya. Nah ini adalah suatu hal yang rendah ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi kan disifati walaysa bisakhabin fil aswaq, bukan orang yang seperti orang yang suka teriak-teriak di pasar. Mukmin bukan seperti itu. Mukmin bukanlah seorang yang suka berteriak-teriak seperti orang berteriak di pasar. Kalau kita lihat di pasar bagaimana ya, orang kalau nggak teriak yang nggak datang orang-orang untuk melihat dagangannya. Kira-kira demikian. Nah, kalau itu di pasar. Rumah kita bukan pasar tentunya, ya. Nah, demikian. Majelis-majelis berkumpulnya manusia bukan pasar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan mengawal ya perkembangan bahasa anak. Kemampuan berkomunikasi dan berbicara. Ingat, ini tidak muncul begitu saja. Ya. Kalau kita biarkan anak tetap berbicara, anak tetap berbahasa, tapi dengan cara yang ya yang salah mungkin.
ya. Nah, di luar kendali dan kontrol orang tua. Ya, nah demikian. Tentunya kita tidak mengharapkan anak kita ya orang yang ya tidak punya kemampuan berbahasa yang baik kan begitu ya. Nah, demikian. Kita ingin mereka tumbuh menjadi seorang dewasa nantinya yang memang punya kemampuan berbahasa yang baik. Nah, demikian. Itu harapan kita terhadap mereka nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi ini mungkin modal penting ya di dalam menjalani kehidupannya nanti ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengawal perkembangan psikologis anak. Ya, mengawal perkembangan psikologinya. Ya. Nah, manusia punya perasaan. Ya, manusia bukan punya otot dan otak saja. Tapi manusia juga punya hati. Ya, nah demikian. Nah, kita harus mengawal perkembangan psikologinya. Ya, jiwanya, hatinya, wallahu a'lam. Baik. Nah, demikian saja dan selanjutnya bagi yang ada pertanyaan-pertanyaan ya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang datang masuk insyaallah. Iya baik, alhamdulillah terima kasih banyak. Demikian ikhwal Islam azakumullah para pemerhati roja di mana Anda berada. Materi di kesempatan pagi hari ini mengenai pembahasan mengawal perkembangan bahasa yang tentunya pada anak kita, ya anak-anak remaja kita, dan diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja yang mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kami bajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya memiliki anak remaja usia kelas 2 SMA. Saya lihat dia masih sering kurang tepat dalam memilih kata atau kalimat ketika berbicara. Bukannya berbicara kasar atau tidak sopan. Akhirnya saya sebagai orang tuanya berinisiatif untuk sering mengajak bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih dewasa dari dia, agar dia bisa mempelajari cara bagaimana berbicara dengan baik dan benar. Apakah tepat cara saya tersebut, Ustadz? Iya. Ya lebih-lebih lagi orang yang lebih dewasa itu mengerti, ya, tahu ya, bahwa anak ini berinteraksi untuk belajar begitu ya. Ya, dan ada sebagian anak ya yang lebih suka berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Tapi tidak semua anak ya. Kita bicara anak kanak-kanak ya. Dan remaja juga begitu ya. Ada yang lebih senang dia berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Ketimbang sebaya apalagi yang lebih muda gitu ya. Nah, untuk anak-anak seperti ini biasanya mereka dapat benefit ya, keuntungan yaitu mereka punya kemampuan berbicara yang lebih baik biasanya ya. Anak-anak yang lebih suka bergaul ataupun berinteraksi dengan orang yang lebih tua darinya, biasanya kemampuan berbahasanya juga lebih baik gitu daripada anak yang gaulnya dengan sebaya atau bahkan yang lebih muda. Ya, nah, dan masalahnya adalah anak yang gaulnya itu selalu dengan sebaya dan yang lebih muda. Rata-rata kemampuan berbicaranya juga susah, payah, atau rendah. Nah, demikian. Nah, dalam hal ini ya, kalau anak kita ya termasuk golongan yang pertama tadi, anak yang lebih suka dia bergaul dengan orang yang lebih tua, ya ini mungkin ya salah satu ya kita katakan keuntungan juga bagi orang tua kan begitu ya. Nah, nggak perlu juga kita halangi dia untuk bergaul dengan orang yang lebih tua ya. Dan sebagai orang tua, ketika kita berhadapan dengan anak-anak remaja ini, kita juga harus tahu mereka dalam masa belajar, perkembangan, masa belajar. Maka bimbinglah, kalau salah, ya tidak perlu dijatuhkan dia. Ya, nah anggap saja suatu kewajaran lah yang namanya masih remaja, masih anak. Nah, kalau kanak-kanak ya tentunya masih bisa harusnya dimaklumi kan begitu ya. Tapi kalau remaja ya kadang-kadang kita ya sebagai orang tua yang berhadapan dengan anak remaja, kita harus lebih bisa memaklumi dan mengarahkan. Ya, itu salah satu caranya ya, ya. Nah, demikian bergaul dengan yang lebih tua. Ya. Wallahu alam. Karena yang lebih tua ini orang tua, orang dewasa, tentunya kemampuan berbahasanya lebih baik kan, pengalaman mereka lebih banyak tentunya.
Nah, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu perlu juga kita latih. Ya, di situ perlu kita katakan komunikasi antara orang tua dan anak, meluruskannya secara langsung gitu ya. Nah, memberikan kita katakan latihan-latihan kepadanya, ya maka coba beri kesempatan dia bicara misalnya. Nah, dan dari situ kita bisa, oh ini nggak seperti ini harusnya. Ya, ini ketika kita mengungkapkan sesuatu ya tertentu ya dengan kata yang lebih sopan, yang lebih tinggi etikanya begitu ya. Kalau di dalam beberapa kita katakan suku ya, misalnya di Jawa ada yang namanya kromo inggil kan begitu ya. Nah, bicara orang anak kepada orang tua itu bahasanya berbeda kan begitu ya. Nah, tapi kan tidak semua suku punya kita katakan etika bicara seperti itu kan begitu ya, dalam berbahasa. Ada yang rata aja begitu, mau kepada yang lebih muda, lebih tua sama saja bahasanya. Di beberapa suku misalnya di Jawa itu ada kata-kata yang nggak boleh kita katakan kepada orang tua. Itu menunjukkan ketinggian budaya sebenarnya ya. Dan tingkat intelijensi sebenarnya itu. Dan nggak mudah itu ya. Nah, itu tinggi nilainya itu. Ya, di dalam bahasa Arab sama itu, ada juga ya, seperti itu. Ya, nah demikian. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an coba lihat bagaimana ya contoh-contoh seorang anak bicara sama orang tuanya. Ya, seperti Ibrahim, ya abati. Ya, beliau menggunakan ya ungkapan yang berbeda, abati, bukan abi kan gitu ya. Nah, ya bisa aja gitu. Itu sama maknanya. Cuma kan ini menunjukkan tingkat etika yang tinggi begitu ya. Jadi bahasa itu juga merupakan salah satu kita katakan tanda ya di intelijensi satu bangsa itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi kita ajarkan kepadanya seperti itu. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin juga ada pemilihan kata-kata tertentu ya ketika kita bicara sama orang yang lebih tua begitu. Nah, demikian. Ya, pelajaran bahasa Indonesia itu di sekolah jangan abaikan juga, itu penting, perlu gitu ya. Sebagian orang ya nggak punya kemampuan berbahasa yang baik, bagaimana dia bicara kepada manusia misalnya. Lalu bagaimana jika dia nanti menjadi seorang dai begitu ya, juru dakwah. Kalau kata-katanya memang nggak bisa dipahami begitu ya, satu, atau nggak tepat, atau bahkan yang lebih parah adalah kurang adab begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya, juga untuk yang lainnya tentunya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika ada anak remaja yang susah untuk disuruh sholat, apakah dibenarkan jika ayahnya tidak mau menyuruh lagi sholat karena kesal dan mendiamkannya dalam waktu yang lama? Dan kadang hanya menyindir lewat flyer-flyer tentang sholat kepada anaknya. Apakah ini tepat untuk pendidikan remaja, Ustadz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Ya, itu tugas kita. Bukan hasil yang Allah lihat, tapi apa yang kita buat. Ya, suruh saja. Ya, saya sudah ya berkali-kali. Ulangi lagi. Ya, kita nggak tahu momen mana ya kata-kata kita itu masuk di hati. Kita nggak tahu itu. Itu rahasia Allah. Ya, kita nggak tahu hati manusia bagaimana. Ya, maka nasihati saja. Bicaralah kepadanya. Omongi, suruh, dan tidak usah kesal, karena kita tidak dituntut hasil, tapi Allah akan lihat apa yang kita buat. Hati manusia bukan di tangan kita. Kita nggak kuasa memberi hidayah kepada siapa yang kita inginkan. Ya,
Tapi itu kita punya kewajiban itu ya. Seperti Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi anaknya itu sampai ratusan tahun, sampai last moment ya, momen terakhir. Itu Nabi Nuh tetap berbicara kepada anaknya itu, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, coba bayangkan itu ya. Padahal anak ini ya dia nggak mau mengikuti jalan beliau. Tapi beliau tetap berbicara kepadanya, ya bunayya irkam ma'ana. Naiklah ke perahu bersama kami. Ya, ini luar biasa contoh. Kenapa Allah sebutkan kisah ini dalam Al-Quran sebagai contoh bagi semua orang tua kita. Jangan pernah kesal putus asa di dalam mendidik anak. Terlepas apapun hasilnya ya. Karena kadang-kadang itu di luar kemampuan kita juga begitu ya. Karena mendidik itu kalau kita katakan kita dituntut hasilnya, mendidik itu menjadi suatu hal yang bisa jadi mustahil nanti. Ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak menguasai hati manusia. Kita orang tuanya juga nggak bisa, tapi kita punya kewajiban itu ya. Maka jangan kesel. Jangan jengkel. Jangan berhenti untuk mencoba. Sering saya katakan, dalam mendidik, kita tidak boleh merasa gagal. Iya, jangan merasa gagal. Tapi kita harus merasa salah. Ya, kalau ada sesuatu yang nggak seharusnya seperti itu ya anak sebenarnya. Karena dia disuruh sholat semenjak usia 7 tahun ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya lalai, abai, ya memang itu salahnya. Dan dia harus merasa salah itu. Tapi gagal jangan merasa gagal, dia harus coba lagi. Ya, itu kewajiban kita. Ya, kewajiban dakwah itu secara umum kepada semua manusia, secara khusus ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu cara yang kurang tepat. Terus bicara kepadanya, jangan dia disingkirkan gitu ya, sudah. Ya nggak mau tahu gitu ya, terserah kamu mau jadi apa. Itu omongan yang nggak tepat. Kadang-kadang orang tua kesel akhirnya ngomong seperti itu. Ya, nah atau marah-marah. Nggak perlu juga. Ya, nah demikian. Karena kita dituntut untuk mendidik ya. Bukan dituntut hasilnya, itu bukan di tangan kita juga itu hasilnya. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, itu yang harus ada di dalam benak orang tua. Ya wallahu a'lam bishawab. Maka jangan putus asa di dalam mendidik anak-anak kita. Apapun ya, adanya. Setiap orang punya tantangan yang berbeda-beda. Jangan banding-bandingkan dengan anak orang lain. Ya. Jangan katakan, wah enak dia, anaknya seperti itu, anak saya. Wah. Akhirnya apa? Kita akan tambah jengkel kan begitu ya. Nah, merasa anak ini enggak seperti yang kita harapkan, kadang-kadang keluar kata-kata yang menyakitkan, dan mungkin anak itu bisa marah gitu ya. Seperti yang kejadian itu, anak itu marah karena dianggap dia adalah anak yang nggak berguna gitu, nggak diharapkan. Akhirnya dia bunuh orang tuanya. Luar biasa itu. Bisa sampai seperti itu. Maka jaga itu. Ya. Nah, jangan marah itu. Kita sudah bahas panjang lebar itu. Mendidik anak tanpa amarah. Kita baru mendengar berita di kejuan berita anak membunuh orang tuanya karena kerap dimarahi dari kecil gitu, hingga pada puncaknya keluarlah kata-kata yang menyakitkan hati anak dan dia nekat berbuat sesuatu yang di luar nalar ya manusia. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu sudah kita bahas sebelumnya, mendidik anak tanpa amarah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Memang ya kita nggak perlu marah sama anak. Bukan berarti kita membiarkan kesalahannya, enggak. Ya, enggak marah itu bukan membiarkan ya. Jangan salah memahami. Ya, tapi dalam benak orang tua itu seharusnya ya, cara apa lagi nih yang paling tepat yang bisa saya lakukan gitu. Ya, untuk mendidiknya begitu ya. Memberikan nasihat gitu kepada anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.